Kabut tipis masih menggantung di lereng Gunung Lawu ketika suara ayam jantan mulai memecah kesunyian pagi. Di sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri di pinggir desa, seorang pemuda bernama Jagat Pranawira, berusia 24 tahun, telah bangun sejak sebelum azan subuh. Seperti hari-hari sebelumnya, ia mengawali aktivitas dengan salat berjemaah bersama ibunya, Bu Warsini, lalu menyalakan tungku kayu di dapur yang mulai menghangatkan ruangan. Setelah berdoa, Jagat mengenakan celemek lusuh berwarna coklat. Di atas meja kayu, tepung, daging ayam cincang, bawang putih, lada, dan daun bawang telah tersusun rapi. Dengan tangan yang sudah terbiasa, ia mengaduk adonan sempol hingga kalis. Sementara itu, Bu Warsini menusukkan adonan ke batang-batang bambu kecil yang telah dipersiapkan semalam. Adonannya pas seperti biasa. "Gat," puji sang ibu sambil tersenyum. Jagat hanya membalas dengan senyum kecil. "Kalau rasanya tetap enak, pelanggan pasti datang lagi, Bu." Baginya, menjaga kualitas jauh lebih penting daripada mencari keuntungan besar. Walau hidup mereka sederhana, Jagat percaya rezeki yang halal akan selalu menemukan jalannya. Menjelang pukul 7 pagi, gerobak kayu berwarna hijau tua mulai didorong keluar dari halaman rumah. Di bagian depan gerobak tergantung lonceng kecil yang berbunyi nyaring setiap kali roda melewati jalan berbatu. "Pol, sempol, sempol hangat." Suara Jagat yang ramah sudah sangat akrab di telinga warga desa. Anak-anak sekolah dasar sering berlari menghampirinya sebelum masuk kelas. Para ibu yang selesai berbelanja di pasar juga kerap membeli beberapa tusuk untuk dibawa pulang. Bahkan para buruh sawah sengaja menunggu Jagat lewat sebagai pengganjal perut sebelum kembali bekerja. "Tambah 2 tusuk lagi, Gat. Anak saya suka sekali sempolmu," kata seorang ibu. "Siap, Bu. Terima kasih." Jagat selalu melayani setiap pembeli dengan sabar. Ia tidak pernah membedakan pelanggan yang membeli banyak ataupun sedikit. Bila ada anak kecil yang kekurangan uang, ia tetap memberikan 1 tusuk tanpa meminta tambahan. Sikap itulah yang membuat namanya semakin dikenal di desa. Namun, tidak semua orang merasa senang melihat keberhasilannya. Di sudut pasar Karangrejo berdiri sebuah warung gorengan milik Waskita Darmana, pria berusia 46 tahun yang telah lama berjualan di sana. Dahulu warungnya hampir selalu ramai. Kini, sejak Jagat mulai rutin berjualan di sekitar pasar setiap pagi, jumlah pembeli perlahan berkurang. Waskita beberapa kali memperhatikan antrean di gerobak Jagat dari kejauhan. "Waktu aku seusianya, aku juga kerja keras. Tapi kenapa sekarang semua orang lebih memilih beli sempolnya?" gumamnya dengan wajah masam. Semakin hari, rasa kesal itu berubah menjadi iri. Ia mulai mengamati setiap gerakan Jagat, berharap menemukan kesalahan yang bisa dijadikan bahan pembicaraan. Suatu siang, ketika beberapa pedagang sedang beristirahat, Waskita sengaja membuka percakapan. "Kalian yakin sempol itu pakai ayam segar?" katanya pelan. Beberapa pedagang saling berpandangan. "Maksudmu apa?" "Aku dengar dia pakai ayam yang sudah hampir busuk." Perkataan itu segera menyebar ke beberapa orang. Namun tidak lama kemudian, isu tersebut justru berhenti dengan sendirinya. "Bohong itu," ujar seorang pelanggan tetap. "Aku sering lihat sendiri Jagat belanja ayam pagi-pagi. Orangnya juga bersih. Mana mungkin pakai bahan jelek." Fitnah yang disebarkan Waskita tidak berhasil memengaruhi kepercayaan warga. Justru semakin banyak orang membela Jagat karena mereka mengenal sifat pemuda itu sejak kecil. Melihat usahanya gagal, hati Waskita semakin dipenuhi amarah. Malam demi malam ia sulit tidur. Setiap kali menutup warung, bayangan gerobak sempol Jagat selalu muncul di benaknya. "Aku harus menghentikannya," bisiknya. Beberapa hari kemudian, seorang pria tua yang dikenal gemar mencari jalan pintas menghampirinya. "Kalau cuma fitnah, tidak akan berhasil," ucap pria itu pelan.
Lalu bagaimana? Masih ada cara lain, kalau kau benar-benar berani. Pria itu menyebut nama seseorang yang tinggal jauh di pinggir hutan, seorang dukun tua bernama Mbah Cakrasena. Nama itu membuat Waskita terdiam beberapa saat. Ia pernah mendengar berbagai cerita menyeramkan tentang lelaki tua tersebut. Konon banyak orang datang membawa dendam, lalu pulang dengan senyum puas setelah musuh mereka jatuh sakit tanpa sebab. Selama beberapa hari Waskita terus memikirkan saran itu. Hingga akhirnya malam Jumat Kliwon tiba. Langit desa tertutup awan hitam. Angin berembus dingin membawa aroma tanah basah. Dengan mengenakan jaket gelap dan caping tua agar tidak dikenali, Waskita berjalan menyusuri jalan setapak menuju sebuah gubuk reot di tepi hutan. Di depan pintu tergantung rangkaian daun kering dan kain hitam yang bergerak perlahan tertiup angin. Belum sempat mengetuk, pintu kayu itu terbuka sendiri. Seorang lelaki tua berambut putih panjang berdiri di baliknya. Tatapannya tajam, sementara sorot matanya seolah mampu membaca isi hati orang yang datang. "Aku sudah menunggumu," ucapnya lirih. Waskita menelan ludah. "Mbah, saya ingin seseorang berhenti berjualan." Mbah Cakrasena tersenyum tipis. "Berhenti, atau tidak pernah bangun lagi?" Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Tanpa banyak bicara, Waskita menyerahkan selembar kain berisi tanah bekas jejak kaki jagat yang diam-diam diambilnya beberapa hari sebelumnya, beserta sejumlah uang sebagai syarat ritual. Mbah Cakrasena mengangguk puas. Ia mengambil sebuah boneka jerami, lalu menaburkan tanah itu ke atasnya. Asap kemenyan mulai memenuhi ruangan. Di sekelilingnya telah tersusun sesaji berupa bunga layu, telur hitam, dan kendi tua berisi cairan pekat. Perlahan, mantra-mantra berbahasa kuno mulai dilantunkan. Api lilin bergoyang tanpa tertiup angin. Di luar gubuk, dedaunan bergetar seakan ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Pada saat yang hampir bersamaan, beberapa kilometer dari tempat itu, di sebuah surau tua yang sunyi, Kiai Abdul Mahfudz Basuni sedang duduk bersila setelah selesai berzikir. Tiba-tiba hembusan angin dingin memasuki ruang surau yang seluruh pintunya tertutup rapat. Tasbih di tangan beliau berhenti bergerak. Mata sang kiai perlahan terbuka. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya berubah tajam. Beliau merasakan gelombang energi gelap yang sangat asing sedang bergerak melintasi desa. "Innalillahi," bisiknya pelan. Kiai Abdul Mahfudz menatap ke arah luar surau yang mulai diselimuti kabut malam. Dalam firasatnya, ada seorang pemuda tak bersalah yang baru saja dijadikan sasaran ilmu hitam. Namun, siapa orang itu? Beliau belum mengetahuinya. Babak pertama dari ujian yang kelam baru saja dimulai. Pagi setelah malam Jumat Kliwon itu terasa berbeda bagi Jagat Pranawira. Biasanya ia sudah sibuk mengangkat panci besar berisi adonan sempol dengan langkah ringan. Namun kali ini, bahkan sebelum matahari benar-benar muncul dari balik lereng Gunung Lawu, tubuhnya terasa berat seolah dipikul beban yang tidak terlihat. Ia memegang pinggiran meja dapur untuk menjaga keseimbangan. Napasnya terdengar lebih pendek dari biasanya. "Jagat, kamu kenapa?" tanya Bu Warsini yang sedang menyiapkan bumbu kacang. Jagat mengusap keningnya yang mulai dipenuhi keringat dingin. "Mungkin cuma kurang tidur, Bu." Badan rasanya pegal semua. Bu Warsini menatap anaknya beberapa saat. Wajah Jagat tampak pucat, tetapi pemuda itu tetap memaksakan senyum agar ibunya tidak semakin cemas. Seperti biasa, mereka menyelesaikan persiapan dagangan. Jagat lalu mendorong gerobak kayunya menuju jalan desa. Baru beberapa ratus meter berjalan, telapak tangannya mulai bergetar hebat. Pegangan gerobak beberapa kali hampir terlepas dari genggamannya. Ia berhenti di bawah pohon trembesi untuk mengatur napas. "Aneh sekali," gumamnya pelan. Selama bertahun-tahun berjualan, belum pernah tubuhnya selemah ini. Meski begitu, ia memilih melanjutkan perjalanan.
Ia tidak ingin mengecewakan para pelanggan yang setiap pagi menunggu kedatangannya. Di depan sekolah dasar, beberapa anak langsung berlari menghampiri. Mas Jagat datang. Seperti biasa, 5 tusuk. Jagat tetap melayani mereka dengan ramah. Namun saat membalik sempol di atas minyak panas, tangannya kembali bergetar. Salah satu tusuk sempol bahkan jatuh ke tanah. Mas Jagat sakit? Tanya seorang guru yang kebetulan membeli. Jagat tersenyum tipis. Hanya kurang enak badan, Pak. Guru itu mengangguk, meski sorot matanya menyimpan rasa khawatir. Menjelang siang, rasa lelah semakin menjadi. Biasanya gerobak terasa ringan didorong melewati jalan berbatu, tetapi hari itu setiap langkah seakan menguras seluruh tenaganya. Ketika akhirnya pulang ke rumah, Jagat langsung merebahkan diri tanpa sempat makan siang. Malam harinya, gangguan pertama benar-benar datang. Dalam tidurnya, Jagat bermimpi berada di sebuah hutan yang dipenuhi kabut tebal. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat tanpa suara burung sedikit pun. Ia berjalan sendirian di jalan setapak yang semakin lama semakin gelap. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berat dari belakang. Saat menoleh, ia melihat sosok tinggi berpakaian serba hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Jagat spontan berlari. Namun setiap kali ia mencoba menjauh, sosok itu selalu muncul lebih dekat. Dari balik kabut terdengar suara napas berat disertai bisikan yang tidak dapat dipahami. Langkah Jagat semakin lambat. Tepat ketika tangan hitam itu hampir menyentuh bahunya, ia terbangun sambil menarik napas panjang. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Bu Warsini yang tidur di kamar sebelah segera menghampiri. "Kamu mimpi buruk lagi." Jagat mengangguk perlahan. "Ada seseorang mengejarku, Bu." Bu Warsini mencoba menenangkan anaknya. Ia mengira Jagat hanya kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Namun keesokan paginya, keanehan demi keanehan mulai bermunculan. Saat Jagat membuka tutup panci besar berisi air rebusan sempol, air yang semalam masih jernih kini berubah keruh keabu-abuan. Padahal panci itu tertutup rapat dan tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Bu Warsini mengerutkan dahi. Semalam ibu sudah membersihkannya. Jagat membuang seluruh air itu tanpa banyak bicara. Ia menggantinya dengan air baru dan kembali memasak seperti biasa. Meski demikian, perasaannya mulai tidak tenang. Gangguan tidak berhenti di situ. Menjelang dini hari berikutnya, seorang tetangga yang hendak berangkat ke sawah melihat gerobak Jagat berada di tengah halaman. Padahal sore sebelumnya gerobak itu disimpan di samping rumah dan roda-rodanya telah diganjal batu. Tetangga itu segera memanggil Bu Warsini. "Kok gerobaknya pindah sendiri?" Bu Warsini terkejut melihat posisi gerobak yang benar-benar berubah. Tidak ada bekas orang mendorongnya. Tanah di sekitarnya tetap utuh tanpa jejak kaki. Jagat hanya terdiam memandangi gerobaknya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Hari-hari berikutnya suasana semakin mencekam. Beberapa pelanggan yang membeli sempol mengaku mendengar suara aneh ketika berdiri di dekat gerobak. "Itu suara apa tadi?" tanya seorang ibu. "Seperti auman harimau, tapi bercampur suara orang menangis." Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Jagat sendiri tidak mendengar apapun. Namun melihat ekspresi para pelanggan membuat bulu kuduknya ikut berdiri. Kabar tentang keanehan itu cepat menyebar ke seluruh desa. Sebagian warga menganggapnya hanya kebetulan. Sebagian lainnya mulai berbisik-bisik. Jangan-jangan Jagat kena kiriman. Belakangan usahanya memang makin ramai. Biasanya orang iri bisa berbuat macam-macam. Bisikan itu sampai ke telinga Bu Warsini, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Hingga suatu sore, Jagat tiba-tiba batuk keras di depan rumah. Ia menutup mulut dengan telapak tangan. Saat membuka genggamannya, tampak bercak darah merah segar. Bu Warsini langsung memucat.
Ya Allah! Jagat sendiri tampak kebingungan. Dadanya memang terasa sesak, tetapi ia tidak pernah memiliki riwayat penyakit seperti itu. Keesokan harinya Bu Warsini membawanya berobat ke mantri desa. Obat diberikan, tetapi tidak ada perubahan berarti. 2 hari kemudian mereka mendatangi tabib yang terkenal pandai meracik jamu. Hasilnya tetap sama. Tubuh Jagat semakin lemah. Batuk berdarah muncul kembali, meski hanya sedikit. Sementara itu, di surau tua tempatnya biasa beribadah, Kiai Abdul Mahfudz Basuni masih mengingat firasat yang beliau rasakan pada malam Jumat Kliwon. Setelah beberapa hari bermunajat dan memohon petunjuk, akhirnya beliau memperoleh keyakinan mengenai arah yang harus didatangi. Menjelang waktu asar, sang Kiai berjalan menuju rumah sederhana milik Jagat. Kedatangannya disambut hormat oleh Bu Warsini. "Silakan masuk, Kiai." Beliau duduk dengan tenang sambil memperhatikan keadaan rumah. Tidak lama kemudian pandangannya tertuju kepada Jagat yang tampak jauh lebih pucat dibandingkan usianya. Tanpa banyak bertanya, Kiai Abdul Mahfudz memejamkan mata beberapa saat. Suasana rumah mendadak terasa hening. Beliau kemudian membuka mata dengan wajah serius. "Ada hawa yang tidak baik di sini," ucapnya pelan. Bu Warsini menelan ludah. "Maksud Kiai?" Kejadian yang menimpa Jagat bukan sakit biasa. Jagat dan ibunya saling berpandangan. Kiai Abdul Mahfudz menghela napas panjang. Ada seseorang yang mengirim santet. Ilmu itu kuat, dan yang paling berbahaya, kirimannya terus diperbarui setiap malam sehingga pengaruhnya tidak pernah benar-benar hilang. Ruangan mendadak sunyi. Bu Warsini menggenggam tangan anaknya dengan cemas. Namun sang Kiai tetap berbicara dengan suara tenang. "Mulai malam besok, jangan ada seorang pun meninggalkan rumah setelah matahari terbenam." Beliau berdiri sambil menatap halaman yang mulai diselimuti bayangan senja. "Biarkan saya memastikan apa yang sebenarnya sedang bergerak di balik semua ini." Ucapan itu menjadi penutup sore yang mencekam, sementara ancaman yang belum terlihat terus mendekat dalam diam. Matahari tenggelam perlahan di balik lereng Gunung Lawu, meninggalkan langit berwarna jingga yang segera berubah kelabu. Sejak sore, rumah sederhana milik Jagat Pranawira tampak lebih sunyi daripada biasanya. Sesuai pesan Kiai Abdul Mahfudz Basuni, tidak seorang pun keluar rumah setelah azan maghrib. Pintu dan jendela ditutup rapat, sementara lampu minyak menyala redup di ruang tengah. Jagat duduk bersandar di dinding. Wajahnya masih pucat akibat gangguan yang terus menggerogoti tubuhnya selama beberapa hari terakhir. Sesekali ia menahan batuk agar ibunya, Bu Warsini, tidak semakin cemas. Tak lama kemudian, Kiai Abdul Mahfudz tiba dengan langkah tenang. Beliau membawa tas kecil berisi mushaf Al-Quran, tasbih kayu cendana, dan sebotol air yang telah didoakan. Kedatangannya disambut hormat oleh Jagat dan ibunya. "Semoga Allah memberikan perlindungan kepada rumah ini," ucap beliau sambil mengucapkan salam. Setelah berbincang sebentar, Kiai Abdul Mahfudz meminta seluruh penghuni rumah tetap tenang dan memperbanyak zikir dalam hati. Beliau kemudian duduk bersila di ruang tengah menghadap pintu utama. Dengan suara pelan namun mantap, beliau mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa perlindungan. Suasana rumah berubah sangat hening. Hanya suara bacaan sang Kiai yang terdengar memenuhi ruangan. Semakin malam, udara terasa semakin dingin. Angin yang semula berembus pelan mendadak berhenti sama sekali. Bahkan suara jangkrik di halaman pun lenyap, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Jarum jam tua di dinding menunjukkan pukul 12 tepat. Saat itulah seekor burung hantu berteriak nyaring dari kejauhan. Hampir bersamaan, bayangan hitam pekat muncul di luar pagar rumah. Bentuknya samar, menyerupai asap yang terus bergerak mengikuti arah angin yang sebenarnya tidak bertiup. Bu Warsini spontan menggenggam lengan Jagat. "Itu, apa itu?" bisiknya dengan suara bergetar.
Jagat ikut memandang ke arah halaman. Meski tubuhnya masih lemah, ia dapat merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bayangan hitam itu perlahan bergerak mendekati rumah. Ketika hampir melewati halaman depan, tiba-tiba terdengar suara seperti benturan keras yang tidak terlihat. Bayangan tersebut terpental beberapa langkah ke belakang, lalu kembali mencoba menerobos. Namun hasilnya tetap sama. Setiap kali mendekat, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Kiai Abdul Mahfudz tidak menghentikan wiridnya. Wajah beliau tetap tenang, sementara tasbih di tangannya terus bergerak perlahan. Itu bukan makhluk yang datang dengan kehendaknya sendiri, ucap beliau setelah beberapa saat. Itu kiriman. Bayangan hitam terus berputar-putar di luar pagar seolah mencari celah untuk masuk. Tetapi pagar doa yang dibangun melalui bacaan Al-Quran membuatnya tidak mampu melewati batas halaman. Beberapa menit kemudian, sosok itu perlahan memudar sebelum akhirnya lenyap bersama embusan angin dingin. Keheningan kembali menyelimuti rumah. Setelah memastikan keadaan aman, Kiai Abdul Mahfudz memejamkan mata beberapa saat. Dalam doa dan penghayatan yang mendalam, beliau merasakan sisa-sisa energi gelap yang masih tertinggal. Arah energi itu perlahan membentuk sebuah jalur. Beliau membuka mata. Sumber kiriman ini berasal dari arah barat desa, katanya lirih. Di sana ada seseorang yang terus memperbarui santet setiap malam. Keesokan paginya, tanpa mengundang perhatian warga, Kiai Abdul Mahfudz mengajak dua tokoh desa yang dikenal bijaksana, Pak Lurah Sastro-Diharjo dan Modin Harun, untuk menemaninya menelusuri arah yang beliau rasakan. Beliau tidak ingin gegabah menuduh siapapun. Mereka menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui Jagat saat berjualan sempol setiap pagi. Di sebuah tikungan yang diapit rumpun bambu, Kiai Abdul Mahfudz tiba-tiba berhenti. Beliau menunduk sambil memperhatikan sebidang tanah yang tampak sedikit berbeda dibanding sekitarnya. "Coba gali pelan-pelan," ucapnya. Pak Lurah mengambil cangkul kecil yang dibawanya. Baru beberapa kali menggali, ujung cangkul mengenai benda keras. Mereka menemukan sebuah buntalan kain hitam yang diikat dengan benang merah. Saat kain itu dibuka, semua terdiam. Di dalamnya terdapat boneka jerami kecil yang tertusuk beberapa jarum, potongan kain lusuh, rambut manusia, dan tanah yang telah mengering. Modin Harun menghela napas panjang. "Ini bukan benda biasa." Kiai Abdul Mahfudz mengangguk. "Ini media santet." Benda-benda itu kemudian diamankan agar tidak disentuh sembarang orang. Perjalanan dilanjutkan mengikuti arah sisa energi yang masih terasa. Semakin jauh mereka berjalan menuju pinggir hutan, hawa di sekitar semakin berat. Akhirnya pandangan Kiai Abdul Mahfudz berhenti pada sebuah gubuk tua yang berdiri terpisah dari rumah-rumah warga. "Itulah tempat yang paling kuat memancarkan energi hitam," ucap beliau pelan. Pak Lurah mengenali bangunan itu. Itu rumah Mbah Cakrasena. Mereka tidak langsung mendatangi rumah tersebut. Kiai Abdul Mahfudz memilih kembali ke desa sambil menyusun langkah berikutnya. Beliau tidak ingin membuat kegaduhan tanpa bukti yang cukup. Sementara itu, kondisi Jagat masih belum membaik. Meski tubuhnya sering lemas dan batuknya sesekali kembali muncul, pikirannya kini mulai lebih tenang setelah mengetahui bahwa semua yang dialaminya memang bukan penyakit biasa. "Ibu jangan takut," katanya sambil tersenyum tipis. "Selama kita masih berdoa, pasti ada jalan keluar." Bu Warsini mengusap kepala anaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Di tempat lain, suasana berbeda terjadi di rumah Waskita Darmana. Pria itu berjalan mondar-mandir dengan wajah gelisah. "Kenapa dia belum juga mati?" gerutunya. Menjelang malam, Waskita kembali mendatangi gubuk Mbah Cakrasena. Tanpa basa-basi ia meletakkan sekantung uang di atas meja kayu. "Aku tidak mau menunggu lebih lama." Mbah Cakrasena memandang uang itu tanpa menyentuhnya. "Ada seseorang yang melindungi pemuda itu. Aku tidak peduli."
Kalau aku meneruskan ini, risikonya jauh lebih besar. Waskita mengepalkan tangan. Gunakan cara apapun. Yang penting jagat tidak boleh selamat. Dukun tua itu terdiam cukup lama. Tatapannya kemudian beralih ke sebuah peti kayu tua yang selama ini tidak pernah dibukanya untuk sembarang orang. Aku sudah memperingatkanmu, ucapnya perlahan. Kalau ritual terakhir ini gagal, semua akibatnya tidak bisa lagi dikendalikan. Waskita tetap mengangguk tanpa sedikit pun mengubah keputusannya. Melihat tekad penuh kebencian itu, Embah Cakrasena akhirnya membuka peti kayu tersebut. Di dalamnya tersimpan perlengkapan ritual yang jauh lebih kelam daripada sebelumnya. Lilin hitam berukuran besar, tengkorak hewan, kain kafan lusuh, dan kendi tua mulai disusun mengelilingi sebuah altar batu. Malam kembali turun. Sementara desa masih tertidur lelap, Embah Cakrasena mulai menyiapkan ritual pamungkas yang belum pernah ia gunakan selama bertahun-tahun. Energi gelap yang perlahan memenuhi gubuk itu menjadi pertanda bahwa ancaman terhadap jagat akan segera mencapai puncaknya. Namun, pertarungan sesungguhnya masih belum dimulai. Malam Jumat Kliwon kembali menyelimuti desa di lereng Gunung Lawu dengan suasana yang jauh lebih mencekam daripada pekan sebelumnya. Sejak sore, langit dipenuhi awan hitam yang menutupi cahaya bulan. Angin bertiup pelan membawa hawa dingin yang membuat dedaunan bergesekan tanpa henti. Sebagian warga memilih menutup pintu rumah lebih awal, sementara jalan-jalan desa berubah lengang sebelum waktu Isya tiba. Di rumah sederhana milik Jagat Pranawira, suasana dipenuhi kewaspadaan. Jagat masih tampak lemah, tetapi wajahnya tidak lagi dipenuhi kepanikan. Ia duduk di ruang tengah bersama Bu Warsini, memperbanyak doa sebagaimana pesan Kiai Abdul Mahfudz Basuni. Tak lama kemudian, sang Kiai datang dengan langkah tenang. Beliau mengucapkan salam, lalu mempersilakan Jagat dan ibunya tetap berada di dalam rumah. Malam ini jangan membuka pintu apapun yang kalian dengar dari luar, pesan beliau. Walaupun ada suara yang menyerupai orang yang kalian kenal. Jagat menganggukkan kepala. Kami mengerti, Kiai. Kiai Abdul Mahfudz kemudian keluar menuju halaman depan. Beliau berdiri menghadap jalan desa sambil menggenggam tasbih kayu cendana. Dengan penuh kehusyukan, beliau melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa perlindungan. Suaranya terdengar tenang, tetapi memiliki wibawa yang membuat suasana di sekitar terasa berbeda. Beberapa saat kemudian, angin berhenti berembus. Keheningan menyelimuti seluruh halaman. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari arah kebun bambu di belakang rumah. Tangisan itu perlahan berubah menjadi suara ratapan panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Bu Warsini memejamkan mata sambil terus berzikir. Jagat menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang meski suara itu terdengar sangat jelas. Di luar rumah, Kiai Abdul Mahfudz tetap berdiri tanpa bergeming. Tidak lama kemudian, bayangan hitam mulai bermunculan dari berbagai arah. Mula-mula hanya satu, lalu bertambah menjadi beberapa sosok menyerupai asap pekat yang bergerak melayang rendah di atas tanah. Udara berubah jauh lebih dingin. Lampu minyak di teras bergoyang pelan meski tidak ada angin. Bayangan-bayangan itu bergerak mengelilingi rumah, seolah mencari jalan untuk menembus perlindungan yang telah dibuat sang Kiai. Sesekali terdengar suara geraman berat bercampur bisikan yang tidak dapat dipahami. Namun setiap kali bayangan hitam mencoba memasuki halaman, muncul percikan cahaya samar yang memantulkannya kembali. Mereka terus mencoba tanpa henti. Di saat yang sama, jauh di pinggir hutan, Embah Cakrasena duduk bersila di depan altar batu dalam gubuknya. Lilin-lilin hitam menyala mengelilinginya. Asap kemenyan memenuhi ruangan hingga hampir menutupi seluruh pandangan. Mantra-mantra kuno terus keluar dari mulutnya. Di hadapannya, boneka jerami yang menjadi media santet mulai bergerak perlahan seolah hidup. Aku perintahkan, jangan kembali sebelum tugasmu selesai, bisiknya. Sesaat kemudian,
nyala api lilin meninggi. Energi gelap yang memenuhi ruangan terasa semakin pekat. Kembali ke rumah jagat, tekanan gaib mulai meningkat. Bayangan hitam yang semula hanya berputar kini berubah menjadi pusaran gelap yang terus menghantam pagar doa. Benturan demi benturan terdengar seperti suara kayu patah. Namun perlindungan itu tetap bertahan. Kiai Abdul Mahfudz membuka mata perlahan. Beliau menyadari bahwa serangan kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan wajah yang tetap tenang, beliau mengangkat kedua tangan seraya memanjatkan doa kepada Allah. Setelah itu, beliau berdiri tegak dan menghentakkan tongkat kayu yang dibawanya ke tanah. Suasana mendadak berubah. Dari dalam keheningan malam terdengar suara auman harimau yang sangat keras. Suara itu bukan berasal dari makhluk duniawi. Getarannya terasa memenuhi seluruh halaman. Tak lama kemudian, cahaya putih lembut memancar dari sekitar tubuh Kiai Abdul Mahfudz. Cahaya itu perlahan membentuk siluet seekor harimau putih yang berdiri gagah di samping beliau. Harimau itu tampak besar, berbulu putih bersih dengan sorot mata yang tajam namun tenang. Kehadirannya bukan sebagai makhluk untuk menyerang sesuka hati, melainkan sebagai perlambang penjagaan atas izin Allah terhadap orang yang dizalimi. Bayangan-bayangan hitam yang semula bergerak agresif mendadak berhenti. Mereka seolah ragu mendekat. Namun sesaat kemudian, seluruh bayangan itu menyerbu secara bersamaan. Harimau putih gaib melangkah maju. Setiap kali salah satu bayangan hitam mendekat, cahaya putih yang menyelimutinya membuat wujud gelap itu memudar lalu lenyap seperti asap yang tertiup angin. Benturan energi gaib berlangsung tanpa suara ledakan, tetapi udara di sekitar bergetar hebat. Pepohonan bergoyang. Daun-daun beterbangan memenuhi halaman. Di dalam rumah, Jagat merasakan dadanya yang selama ini sesak mulai terasa lebih ringan. Batuk yang beberapa hari terakhir mengganggunya perlahan mereda. Bu Warsini terus melantunkan doa dengan air mata yang mengalir tanpa disadari. Sementara itu, di gubuknya, wajah Mbah Cakrasena mulai berubah pucat. Mantra yang dibacanya beberapa kali terputus. Lilin-lilin hitam di hadapannya satu persatu padam dengan sendirinya. Boneka jerami yang berada di atas altar tiba-tiba terbakar tanpa ada api yang menyentuhnya. Apa? Mbah Cakrasena membelalak. Belum sempat ia menyelesaikan mantranya, tubuhnya terdorong ke belakang seolah dihantam tenaga yang tidak terlihat. Ia jatuh terduduk sambil memegangi dada. Napasnya memburu. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Dengan susah payah ia menyadari satu kenyataan yang sejak awal telah ia khawatirkan. Ilmu hitam yang dipaksakan untuk mencelakai orang yang tidak bersalah mulai berbalik menghantam pengirimnya. Di rumah Jagat, bayangan hitam terakhir akhirnya menghilang bersama hawa dingin yang perlahan memudar. Suasana kembali tenang. Angin malam kembali berembus pelan, dan suara jangkrik yang sempat lenyap mulai terdengar lagi. Kiai Abdul Mahfudz menurunkan kedua tangannya. Cahaya putih yang menyertai sosok harimau perlahan memudar, hingga akhirnya menghilang bersama keheningan malam. Beliau menarik napas panjang. Alhamdulillah, ucapnya lirih. Jagat keluar dari rumah dengan langkah yang masih pelan. Apakah semuanya sudah selesai, Kiai? Tanyanya. Kiai Abdul Mahfudz memandang pemuda itu dengan wajah tenang. Serangan malam ini telah dipatahkan. Beliau lalu mengalihkan pandangan ke arah gelapnya hutan di kejauhan. Tetapi orang yang menjadi penyebab semua ini masih belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ucapan itu menggantung di udara malam, menandai bahwa ancaman telah berhasil dihentikan. Namun kisah tentang dalang di balik kejahatan tersebut masih belum mencapai akhirnya. Fajar menyingsing perlahan di lereng Gunung Lawu. Embun masih menggantung di ujung dedaunan ketika sinar matahari mulai menerobos sela-sela pepohonan. Setelah malam panjang yang dipenuhi pertarungan batin dan doa, suasana desa terasa jauh lebih tenang. Angin yang sebelumnya membawa hawa dingin kini kembali berembus lembut,
seolah seluruh alam ikut mengembuskan napas lega. Di rumah sederhana milik Jagat Pranawira, perubahan mulai terlihat. Wajah pemuda berusia 24 tahun itu tidak lagi sepucat beberapa hari sebelumnya. Napasnya terasa lebih ringan, dan batuk berdarah yang sempat membuat Bu Warsini diliputi kecemasan tidak pernah muncul lagi. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian hari, Jagat mampu mengangkat panci besar berisi adonan sempol tanpa harus berhenti karena kelelahan. Bu Warsini memandang anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. "Alhamdulillah, wajahmu sudah kembali segar, Gat." Jagat tersenyum tulus. "Semua ini karena pertolongan Allah, Bu. Kita hanya bisa terus bersyukur." Mereka kembali menjalankan rutinitas seperti dahulu. Adonan sempol dibuat dengan penuh semangat, bumbu kacang diracik seperti biasa, dan gerobak kayu hijau yang sempat beberapa hari terparkir kini kembali didorong keluar menuju jalan desa. Suara lonceng kecil di gerobak kembali terdengar. "Pol, sempol, sempol hangat." Suara Jagat menggema di jalan yang mulai ramai oleh warga. Beberapa anak sekolah yang melihatnya langsung bersorak gembira. "Mas Jagat sudah jualan lagi. Kemarin kami kira Mas pindah ke desa lain." Jagat hanya tertawa kecil sambil melayani mereka. Suasana yang sempat dipenuhi rasa takut perlahan berubah menjadi kehangatan. Warga yang sebelumnya enggan mendekati gerobak karena mendengar berbagai kabar aneh kini kembali membeli sempol seperti biasa. Mereka melihat sendiri bahwa Jagat telah pulih dan tetap menjadi pemuda yang ramah seperti sebelumnya. Sementara itu, keadaan sangat berbeda terjadi di gubuk tua milik Mbah Cakrasena. Sejak ritual terakhir gagal, tubuh dukun tua itu terus melemah. Wajahnya pucat, napasnya pendek, dan setiap kali mencoba membaca mantra, dadanya terasa sesak hingga membuatnya batuk keras. Ia menyadari bahwa ilmu hitam yang dipaksakannya telah berbalik menghantam dirinya sendiri. Menjelang siang, Kiai Abdul Mahfudz Basuni datang ke gubuk itu bersama Pak Lurah Sastro Diharjo dan Modin Harun. Tidak ada kemarahan di wajah sang kiai. Beliau hanya menatap Mbah Cakrasena dengan penuh keprihatinan. Dukun tua itu menundukkan kepala. "Aku kalah," ucapnya lirih. "Kau tidak kalah olehku," jawab Kiai Abdul Mahfudz dengan tenang. "Kau dikalahkan oleh perbuatanmu sendiri." Mbah Cakrasena terdiam cukup lama. Akhirnya, dengan suara yang lemah, ia mengakui semua yang telah terjadi. "Orang yang datang memintaku mencelakai Jagat adalah Waskita Darmana." Pak Lurah menghela napas panjang. Nama itu sebenarnya sudah mulai dicurigai sejak beberapa hari sebelumnya, tetapi kini pengakuan langsung dari Mbah Cakrasena menjadi bukti yang tidak dapat disangkal. Sore harinya, Waskita dipanggil ke balai desa. Begitu memasuki ruangan, wajahnya langsung pucat ketika melihat Kiai Abdul Mahfudz, Pak Lurah, Modin Harun, Jagat, dan Bu Warsini telah menunggu di sana. Ia mencoba menyangkal. "Saya tidak tahu apa-apa." Namun setelah Mbah Cakrasena menceritakan seluruh kejadian, Waskita tidak lagi mampu menyembunyikan kebohongannya. Tubuhnya gemetar. Air matanya mulai mengalir. Saya hanya iri." Ruangan menjadi sunyi. "Saya melihat dagangan Jagat semakin laris. Warung saya makin sepi. Saya takut kehilangan mata pencaharian." Jagat memandang pria itu tanpa kebencian. Ia tidak pernah menyangka bahwa semua penderitaan yang dialaminya berasal dari rasa iri seorang sesama pedagang. Kiai Abdul Mahfudz kemudian berdiri. Beliau tidak meninggikan suara, tetapi setiap kalimatnya terdengar jelas oleh seluruh orang yang hadir. Rezeki setiap manusia telah diatur oleh Allah. Ketika seseorang memilih kedengkian sebagai jalan hidup, ia sebenarnya sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Beliau memandang Waskita dengan tatapan teduh. Ilmu hitam mungkin terlihat mampu menyakiti orang lain, tetapi pada akhirnya ia akan membawa kehancuran bagi orang yang memeliharanya. Waskita menundukkan kepala semakin dalam. "Saya menyesal,"
Kiai. Ia kemudian berbalik menghadap Jagat. Demi Allah, maafkan saya. Saya telah membiarkan rasa iri menguasai hati saya. Jagat terdiam beberapa saat. Lalu ia melangkah mendekat. Saya memaafkan Bapak. Jawaban singkat itu membuat suasana balai desa menjadi hening. Bu Warsini mengusap air mata yang sejak tadi membasahi pipinya. Pak Lurah pun mengambil keputusan. Waskita diwajibkan meminta maaf kepada warga yang telah menerima fitnah tentang Jagat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara Mbah Cakrasena memilih menghentikan seluruh praktik ilmu hitamnya dan menjalani sisa hidupnya dalam pengasingan sambil memperbanyak ibadah sebagai bentuk penyesalan. Hari-hari berikutnya, kehidupan desa kembali berjalan seperti semula. Gerobak sempol milik Jagat kembali menjadi pemandangan yang dinantikan setiap pagi. Anak-anak sekolah, para petani, hingga para pedagang kembali berkumpul membeli sempol buatannya. Kini bukan hanya karena rasanya yang enak, tetapi juga karena mereka melihat keteguhan hati Jagat dalam menghadapi cobaan tanpa menyimpan dendam. Di sisi lain desa, Kiai Abdul Mahfudz Basuni tetap menjalani kehidupan sederhana di Surau Tua. Beliau kembali mengajar mengaji, membimbing warga, dan menghabiskan malam-malamnya dengan berzikir kepada Allah. Tentang ajian macan putih, beliau tidak pernah membanggakannya kepada siapapun. Bagi sang kiai, kemampuan itu hanyalah amanah yang digunakan semata-mata untuk melindungi orang yang dizalimi, bukan untuk mencari kehormatan ataupun menunjukkan kesaktian. Suasana desa pun kembali tenteram. Jalan-jalan yang sempat dipenuhi bisik-bisik ketakutan kini dipenuhi tawa anak-anak dan sapaan hangat antar warga. Jagat terus mendorong gerobaknya dengan senyum yang tidak pernah hilang, sementara lonceng kecil di gerobaknya kembali menjadi tanda dimulainya pagi yang penuh harapan. Sejak peristiwa itu, warga desa semakin memahami bahwa kebencian dan keserakahan hanya akan membawa petaka bagi pelakunya. Sebaliknya, kejujuran, kesabaran, serta pertolongan Allah akan selalu menjadi benteng terkuat bagi siapapun yang tetap teguh berada di jalan yang benar. Tamat.